Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, Bu Nana berharap sampean semua di rumah bersama ayah bunda dan keluarga selalu sehat dan selalu semangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran PKN. Iya, materi PKN kita adalah menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sangat luas cakupannya. Nanti kita juga akan kaitkan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Anak-anak, sebelum kita memulai untuk belajar bersama, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Perhatikan gambar yang sudah ada, anak-anak. Gambar ini menunjukkan betapa beragam sekali mereka menggunakan baju adat daerah atau negara masing-masing. Mulai dari Italia, Meksiko, dari Amerika, dari Swedia, dan banyak negara-negara yang lainnya. Dari India juga ada anak-anak. Dari Indonesia pun juga anak. Inilah keberagaman yang ada di masyarakat, khususnya di dunia yang ada pada gambar ini. Namun anak-anak, kita belajar keberagaman yang ada di Indonesia saja tentunya. Keberagaman yang ada di Indonesia didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografis, dan sejarah yang sama. Kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi, dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik tercermin dalam sila Pancasila yang sudah menjadi dasar negara kita, yakni Indonesia. Anak-anak, jika pada slide sebelumnya
kalian mengamati berbagai macam suku bangsa di dunia, maka pada slide ini kita atau kalian akan mengamati suku bangsa yang ada di Indonesia. Betapa kaya sekali Indonesia akan adat istiadat dan budaya. Anak-anak, tahu tidak apa saja sih kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia itu? Ya, benar. Yang pertama adalah Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 5.455.675 km persegi dan 3.544.744 km persegi diantaranya adalah 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Karena mempunyai wilayah yang luas, Indonesia berbatasan dengan banyak negara, walaupun mayoritas negaranya adalah negara anggota ASEAN. Yang kedua, Indonesia memiliki 18.306 pulau anak-anak, di mana 7.870 pulau yang bernama, sedangkan 9.634 pulau tak bernama. Dari sekian banyak pulau di Indonesia yang berpenghuni hanya sekitar 6.000 pulau saja anak-anak. Wah, banyak sekali bukan? Yang ketiga, Indonesia memiliki 34 provinsi, mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, Indonesia juga memiliki 718 bahasa daerah. Kira-kira berapa bahasa daerah ya yang sudah kalian kuasai? Berikutnya, Indonesia juga memiliki 1.340 suku bangsa. Subhanallah, sangat kaya sekali Indonesia. Maka dari itu anak-anak, kekayaan yang ada di Indonesia ini kita harus jaga dan harus lestarikan. Serta jangan lupa kita harus bangga tinggal di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki tarian, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa cari tahu lagi, boleh di RPUL, boleh di Google, dan lain sebagainya. Keragaman budaya Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, ras daerah, kepercayaan agama, dan lain-lain. Namun, Indonesia bisa mempersatukan berbagai keragaman tersebut sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Anak-anak, silakan amati dua gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar yang berada di dataran tinggi pegunungan, di mana terbentang sawah begitu luasnya. Para petani sedang sibuk mengolah sawahnya. Dan gambar yang kedua adalah pegunungan dengan padang rumput yang sangat luasnya. Ini menunjukkan anak-anak, letak astronomis mempengaruhi
kegiatan perekonomian penduduk. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta, di mana mereka tinggal tersebar di pulau-pulau di negara Indonesia. Mereka juga mendiami suatu wilayah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, tepian hutan, pesisir, pedesaan, sampai perkotaan. Gambar di samping hanya sedikit saja gambaran tentang kondisi geografis di Indonesia. Namun masih banyak lagi anak-anak gambaran kondisi secara geografis yang mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia tercinta. Anak-anak, silakan kalian amati dua gambar yang ada pada slide berikut ini. Menurut kalian, bagaimanakah perbedaan kedua gambar tersebut? Anak-anak bisa menyebutkan? Iya, bagus. Gambar yang pertama berada di tengah perkotaan. Kita bisa lihat dengan adanya gedung yang pencakar langit, gedung yang menjulang tinggi, dan banyaknya kendaraan yang sedang mengalami kemacetan di jalan raya. Padahal jalan rayanya sudah sangat lebar sekali, namun tetap saja mengalami kemacetan. Inilah anak-anak suasana di tengah perkotaan. Gambar selanjutnya adalah gambar di pedesaan. Ada orang yang sedang berjalan kaki. Jadi jika di daerah desa, mobilisasinya adalah dengan berjalan kaki. Beda sekali dengan di tengah perkotaan. Jika di tengah kota, mereka ke sana kemari menggunakan mobilitas kendaraan. Namun di desa hanya dengan berjalan kaki. Begitu ya anak-anak, sangat berbeda sekali kehidupan di tengah perkotaan dengan di pedesaan. Karena tinggal di tempat yang secara astronomis dan geografis berbeda, maka kehidupan sosial sehari-hari mereka pun tentunya juga berbeda. Hal ini juga menjadi penyebab munculnya keberagaman ekonomi di Indonesia. Kegiatan perekonomian di Indonesia sangat beragam. Hal ini juga dipengaruhi oleh letak geografis di mana mereka tinggal. Anak-anak pastinya sudah mengetahui perbedaan kegiatan ekonomi penduduk yang tinggal di perkotaan dengan di pedesaan. Berikut adalah gambar-gambar kegiatan ekonomi masyarakat yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Iya, dari 6 gambar yang ada di slide berikut, anak-anak tentunya bisa membedakan kegiatan ekonomi orang-orang atau masyarakat yang tinggal di pedesaan dan di perkotaan. Anak-anak bisa menyebutkan kan, selain jenis pekerjaan yang ada di slide ini? Oke. Nah, anak-anak
Dengan adanya keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi yang ada di Indonesia, tentunya kita sebagai makhluk sosial memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Apa sajakah hak kita sebagai makhluk sosial dan apa pula kewajiban kita sebagai makhluk sosial? Berikut adalah hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial yang harus kita terima dan harus kita lakukan. Sebelum kita mengetahui lebih jauh hak, kewajiban, tanggung jawab, dan contoh-contohnya, alangkah baiknya kita fahamkan dulu definisi atau makna hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu sendiri. Yang pertama adalah hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Tanggung jawab merupakan bentuk kewajiban yang kita lakukan dengan baik. Antara kewajiban dan tanggung jawab hampir mirip ya anak-anak, tapi ada perbedaannya. Oke, contoh hak kita. Yang pertama adalah bersekolah. Alhamdulillah, meskipun di masa pandemi sekarang ini, kalian semua masih bisa bersekolah. Walaupun melalui dunia maya dengan Google Meet, dengan Zoom, Voice Note, dan lain-lain. Namun hak sampean untuk bersekolah tetap bisa dilakukan dan tetap bisa diberikan. Berikutnya, mendapatkan nilai. Ketika sampean sudah melaksanakan tugas sekolah dengan baik, maka haknya sampean adalah memperoleh nilai, tentunya dari Bapak dan Ibu guru. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang, baik di rumah maupun di sekolah. Alhamdulillah, di masa pandemi sekarang ini, ayah bunda tentunya banyak meluangkan waktu buat sampean semua. Dan sampean semua mendapatkan kasih sayang dari ayah bunda. Maka, anak-anak harus bersyukur. Selanjutnya adalah mendapatkan ketenangan hidup. Ada sebagian orang yang menyukai kebisingan, keramaian. Ada sebagian orang yang menyukai ketenangan, kesepian. Maka kita sebagai makhluk sosial harus memahami itu semua. Jika sudah malam, maka kita dilarang untuk membunyikan suara-suara yang dapat mengganggu ketenangan orang lain. Nah, karena apa? Karena orang lain itu mempunyai hak untuk hidup tenang. Seperti itu anak-anak. Masih banyak hak yang harus kita dapatkan. Khususnya dari pemerintah. Misalkan hak mendapatkan pendidikan atau bersekolah. Hak memeluk agama. Ya. Hak untuk hidup layak. Hak mendapatkan pekerjaan, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak nanti bisa melihat undang-undang khususnya pada pasal-pasal. Oke anak-anak. Berikutnya adalah contoh kewajiban. Yang pertama tentunya sholat 5 waktu, jelas wajib dilakukan. Yang kedua, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Anak-anak, Bu Guru yakin sampean semua sudah melaksanakan itu. Mendengarkan dan melaksanakannya. Ya, tidak hanya mendengarkan, tapi mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua maupun Bapak dan Ibu guru. Yang ketiga, piket kelas. Karena sekarang sedang pandemi, kalian tidak masuk sekolah, tidak berada di kelas, maka sampean harus piket di rumah masing-masing. Oke? Kemudian yang keempat, berkata jujur dimanapun.
Ya, kita berkewajiban untuk berkata jujur, berbuat jujur, dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai makhluk sosial. Berikutnya adalah contoh tanggung jawab. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi ini adalah wujud dari kewajiban. Kewajiban dilakukan dengan penuh tanggung jawab, akhirnya dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang berikutnya, mengakui kesalahan. Nah, tanggung jawab kita harus bertanggung jawab. Jika kita salah, maka kita harus mengakui kesalahan kita. Itulah anak-anak, tanggung jawab kita. Maka kita sebagai manusia harus memiliki tanggung jawab. Oke? Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di Indonesia menjadikan kita sebagai makhluk sosial untuk menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu. Misalnya saja ketika ada perbedaan suku, perbedaan agama, ras, bahasa, adat istiadat, maupun perbedaan secara perekonomian. Maka setiap manusia yang memiliki beragam perbedaan itu tadi memiliki hak dan tentunya juga mempunyai kewajiban. Apakah hak-hak setiap makhluk sosial itu? Yang pertama adalah hidup tenang dan layak. Ya. Kemudian mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, menjalankan ibadah. Yang keempat, merayakan adat istiadat dan masih banyak yang lainnya. Inilah anak-anak contoh hak yang harus kita terima di lingkungan masyarakat. Sekarang, apa saja kewajiban kita sebagai individu, khususnya masyarakat Indonesia? Yang pertama adalah membayar pajak tepat waktu tentunya. Baik pajak rumah, pajak kendaraan bermotor, dan pajak-pajak yang lainnya. Kenapa? Karena dengan membayar pajak ini, maka iuran pajak dari warga Indonesia, dari masyarakat Indonesia ini akan dipergunakan untuk pembangunan Indonesia juga. Jadi pembayaran uang pajak itu bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit misalkan, perbaikan jalan raya, perbaikan pasar, dan lain sebagainya. Berikutnya, kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia adalah mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, membantu orang yang tertimpa musibah. Misal di daerah lain ada bencana alam, entah itu tsunami, entah itu gunung meletus, entah itu kebanjiran, dan musibah-musibah yang lainnya, kita sebagai masyarakat Indonesia ikut membantu orang-orang yang tertimpa musibah tersebut. Berikutnya adalah menghargai dan menghormati agama dan adat istiadat yang berbeda. Misalkan saja pada hari Minggu ada orang yang melaksanakan ibadahnya di gereja. Sedangkan di wilayah kita mengadakan yang namanya kerja bakti mumpung hari Minggu. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita tetap menghargai, menghormati, mempersilahkan orang tersebut untuk melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Baru ketika nanti sudah selesai
melaksanakan ibadah, silakan bergabung untuk mengikuti kerja bakti. Nah, inilah anak-anak, kewajiban-kewajiban di masyarakat, khususnya kita sebagai warga Indonesia yang harus kita taati bersama dan harus kita lakukan tentunya. Setelah tadi dipaparkan tentang contoh hak, kewajiban dan tanggung jawab baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, dan umumnya kita sebagai warga negara Indonesia, maka selanjutnya kita ketahui bersama apa alasan kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Anak-anak, silakan perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ini menunjukkan kerjasama yang dilakukan sebuah keluarga, ya, kerja bakti. Di kewajiban kalian sebagai anak-anak harus membantu orang tua. Maka berkewajiban membantu orang tua. Nah, setelah kalian melakukan kewajiban membantu orang tua, maka gambar di bawahnya ini adalah kalian mendapatkan hak kalian anak-anak. Kalian berhak untuk diberi makan. Nah, zaman berhak untuk mendapatkan makanan. Akhirnya setelah kerja bakti bersama melakukan kewajiban, kemudian selanjutnya haknya sampean dapatkan, yakni makan bersama. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian gambar berikutnya adalah melakukan kewajiban, membersihkan halaman, membersihkan lingkungan. Dan apa yang kalian terima? Hak yang kalian terima adalah kalian bisa bermain dengan halaman yang sangat bersih, halaman yang sangat nyaman, tidak ada sampah. Kenapa? Karena zaman sudah berkewajiban atau sudah membersihkan sampah itu tadi. Dan yang berikutnya adalah ini suasana di kelas. Kalian berkewajiban piket kelas, membersihkan kelas. Kemudian gambar di bawahnya adalah hak yang sampean dapatkan. Sampean mendapatkan kelas yang bersih, kelas yang nyaman, dan pembelajaran yang nyaman dari Bapak dan Ibu guru. Nah, gambar-gambar inilah anak-anak alasan mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncullah hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan. Mengapa? Karena hak dan kewajiban tersebut dilakukan dengan tidak seimbang. Nah, salah satu penyebab adalah keegoismean atau egoisme. Akibat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antara lain adalah yang pertama, terjadinya demo kebijakan pemerintahan. Banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan hak hidup layak mereka. Mengapa? Karena mereka merasa sudah membayar kewajibannya, yakni membayar pajak. Berikutnya adalah ketegangan antar teman dan tetangga. Jika sampean hanya menuntut hak saja, namun tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, maka tentunya ketegangan antar teman, antar tetangga akan terjadi. Yang ketiga, perselisihan dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, dengan saudara, bahkan dengan saudara.
Artinya di dalam rumah sampean itu pasti akan terjadi yang namanya pertengkaran, perselisihan. Mengapa? Karena itu tadi anak-anak, keegoismean. Ya, antara hak dan kewajiban dilakukan dengan tidak seimbang. Yang keempat, pertengkaran antara penjual dengan pembeli, atasan dengan bawahan, direktur dengan karyawan, dan masih banyak yang lainnya. Ini terjadi karena egoisme. Karena hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan seimbang. Kehidupan yang harmonis, damai, tenang, dan tentram akan sulit didapatkan. Nah, jika kata egoisme kita hilangkan dan kita laksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka kedamaian akan tercipta. Bukan begitu anak-anak? Baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia merupakan aset yang tak ternilai harganya. Kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga dan melestarikan tentunya. Yang kedua, Indonesia bisa mempersatukan berbagai keragaman tersebut karena memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang ketiga, secara astronomis dan geografis masing-masing daerah di Indonesia berbeda. Maka dari itu, kehidupan sosial sehari-hari mereka juga berbeda. Hal ini juga menjadi penyebab munculnya keberagaman ekonomi di Indonesia. Yang keempat, dengan sering berhubungan secara sosial dan budaya serta ekonomi, maka masyarakat Indonesia semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir adalah antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Mengapa? Agar kehidupan semakin harmonis, tentram, damai, dan tenang tentunya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang keberagaman sosial budaya dan ekonomi yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab telah usai. Pesan dari kami, Bu Nana, Bu Siska, dan Bu Erva adalah perbedaan yang indah dapat membawa pada persatuan dan kesatuan yang kuat. Untuk itu, kita harus selalu jalin komunikasi yang baik agar persatuan dan kesatuan tetap terjalin. Sikap mau memahami dan berbagi walau kita berbeda adalah kunci ketentraman. Anak-anak, lakukan hak dan kewajiban kita sebagai makhluk sosial, baik di keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah, secara seimbang. Kita dapat hidup dengan harmonis, dengan tenang, dengan tentram, dan damai. Salam sehat selalu dari kami bertiga. Terima kasih. Bu Nana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.